membicarakan atau membahas tentang sesuatu yang sensitif, tentu membahayakan kita. Termasuk ketika kita mau membahas tentang kiamat, ini sangat sensitif. Di satu sisi kita harus meyakini bahwa akan ada kiamat karena itu ketentuan Allah. Di satu sisi, pangapunten nggih, sampai kapan akan adanya kiamat? Ini yang menjadikan pangapunten bisa jadi kita yang membicarakan tentang hal-hal seperti ini dikatakan penista agama, dikatakan kafir, dikatakan sesat. Tapi memang perlu dibedah sih sebenarnya bagi kula. Bukan kita tidak percaya dengan ketentuan Allah, justru ketika kita membedah, kita berusaha mencari tahu kebenarannya, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Memang pripun nggih? Kalau kita berpikir tentang adanya kiamat, mungkin kita ragu, mungkin kita bingung, yang menjadikan orang-orang yang dalam proses pencarian Tuhan, orang-orang yang dalam proses memburu tentang zat Tuhan, atau yang dikatakan orang-orang ateis, ini dikatakan sesat, dikatakan kafir. Bahkan mereka pasti akan seperti yang terjadi saat ini, dihina, diolok, atau bahkan terintimidasi dari lingkungan. Karena sadar napa mboten, kita khususnya pangapunten nggih, bahkan umumnya di Indonesia ini orang-orang yang beragamais, orang-orang yang punya pegangan dalam hidupnya. Tapi bismillah, monggo alon-alon pelan-pelan kita cari tahu, kita berusaha merenungkan, membedah atau menafsirkan tentang hari kiamat. Ya mungkin jawaban kula nggih sami, jawaban kula sama seperti yang dulu-dulu mawon niki, bahwa Allah menurut riwayat menjanjikan adanya kiamat, atau Allah berkata tentang kiamat sejak iblis tidak mau bersujud dengan Allah dan dilaknat tidak akan masuk surga pada saat nanti kiamat. Jadi adanya surga dan neraka itu setelah adanya kiamat, itu pun masih terjeda hisab. Niki saged ditampi dereng niki pangapunten. Jeda antara Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa hari, berapa minggu, nggih pun ewon tahun, ribuan tahun jeda antara kita yang saat ini dengan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Sampai kapan niki kok belum dereng enten kiamat nggih? Pertanyaan itu. Padahal kita juga harus meyakini adanya siksa kubur. Apalagi orang yang bisa melihat dengan mata batin, orang yang bisa berinteraksi dengan ahli kubur, ketika bertemu dengan ahli kubur pasti jijik, bahkan bisa muntah karena begitu beratnya siksa kubur. Wangsul teng niku ke kiamat niku. Pertanyaannya sekarang, benar adakah tentang kiamat? Jawabannya, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini ketentuan Allah yang ditulis dalam kitab suci yang dibawa oleh para nabi atau para rasul-rasul Allah. Sakit ditami mboten niki. Jadi pangapunten, nah kalau kita beragama kita harus meyakini tentang adanya hari kiamat, ngoten mawon gampang ditembung. Meskipun itu menjadi rahasia Allah. Tidak ada manusia, derajat wali sekalipun, bahkan derajat nabi dan malaikat sekalipun tidak akan tahu kapan adanya kiamat. Karena kiamat itu kun fayakun. Dan
saged ditampi mboten niki. Jadi nek kula pemahaman kula tentang kiamat ya kematian kula niku kiamat. Di saat kula kena masalah itu kiamat kecil karena kula tidak merasa nyaman, kula seperti tersiksa. Niku kula alami pinten tahun niki kula hampir 11 tahun. Kula dereng rampung saka hukuman pangapunten. Mangan ora jenah wis urip sengsara, urip menderita. Kehidupan ini ibarat kula masuk di neraka. Tidak ada saudara. Hanya beberapa orang yang kasihan. Jadi pangapunten itu kula anggap kula masuk neraka kecil. Dan kula menunggu kiamat besar, kematian kula niku. Apakah nanti ada kiamat yang lebih besar? Itu urusan Allah, bukan urusan kula. Yang pasti kula meyakini adanya kiamat, kula meyakini tentang kula mati, dan di saat mati kula akan mendapat siksa kubur. Monggo kita renungkan. Bejo kula panjenengan mangke. Kita mungkin jadi umat yang beruntung ketika menanti malam atau besok pagi atau besok siang kiamat. Kiamat yang besar. Kita tanpa siksa kubur langsung hisab. Langsung masuk neraka. Atau bejo-bejo ini mlebu surga. Coba bayangkan ketika ribuan tahun yang lalu umat-umat yang terdahulu sudah menunggu, sebelum adanya hisab ini sudah menunggu dengan siksa kuburnya, menunggu kita, menunggu kiamat besar. Ribuan tahun disiksa. Setelah ada kiamat baru dihisab. Masih ada neraka. Cik mlebu ning neraka. Enak pundi? Enakan kita mulai bermunajat, beriadah semoga nanti malam ada kiamat gitu. Meten mawon. Ajeng enteng. Ini kalau kafir pasti, bagi mereka kalau pasti dikatakan penista agama, kalau dikatakan kafir, kalau dikatakan penyesatan ini. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bertanggung jawab. Ngaten. Wangsul meleh nggih. Banyak cerita, banyak diriwayatkan. Ngaten. Ketika masih ada umat yang bersujud atau umat yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasul-rasul Allah, dengan firman-firman Allah di dalam kitab suci masing-masing rasul, Allah akan mengundurkan kiamatnya. Terus sampai kapan ini? Mulanya para nabi itu membawa kabar tentang kiamat salah satunya. Pripun bingung mboten iki? Terus enten melih ngeten. Ketika kehidupan ini dihancurkan karena kemungkaran umat melampaui batas, ya, pun langsung dihancurkan ini kehidupan ini. Karena kemungkaran, kekafiran, kekufuran yang panjang pun melampaui batas. Tapi Allah mengutus umatnya, salah satu umatnya yang dicintai Allah, yang dipercaya Allah, untuk menyelamatkan kehidupan ini. Pripun ngeten. Makanya banyak nabi, banyak rasul. Dan rasul itu utusan Allah untuk menyelamatkan kehidupan ketika kehidupan ini mau dihancurkan. Sakti nami mboten iki. Lho sakniki sing disinau ngeten. Ketika ada kiamat besar nantinya walau alam niku kapan, mungkin umat terdahulu itu lebih menderita karena siksa kubur yang terlalu lama, terus masuk neraka. Tapi ini seperti dibenturkan. Ketika umat masih ada yang bersujud dengan Allah, Allah menguturkan kiamat. Dan ketika kehidupan mau dihancurkan, Allah mengutus
umatnya, salah satu umatnya sebagai juru selamat atau menyelamatkan. Yang kita tahu Isa mau dibangkitkan sebagai juru selamat. Isa jadi pemimpin umat yang nanti bergelar Al-Mahdi. Sadar napa mboten, saat ini kehidupan betul-betul seperti dihancurkan. Bukan Allah yang menghancurkan, tapi manusia yang menghancurkan dengan nafsunya, dengan kepentingannya. Dunia memanas dengan hampir terjadi Perang Dunia Ketiga. Indonesia memanas karena nafsu orang-orang yang di atas. Karena merasa benar, merasa pintar, merasa baik, merasa agamais, menghina, menjatuhkan, memfitnah yang lain. Harusnya kita rukun kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan perbedaan kita itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun negara ini. Tapi kebinekaan itu dihancurkan. Kita itu orang-orang kafir karena dengan menghancurkan kebinekaan, kita tidak mengakui kebudayaan, kita tidak menghormati orang lain, kita berkhianat dengan Al-Imran ayat 13. Monggo jenengan renungkan. Memang kita diberi otak untuk berpikir, termasuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang akan terjadi. Sakit tampi mboten niki, nek bingung ya alhamdulillah, nek mboten ya barokah kula ngoten mawon. Wangsul teng niku walah daripada nglatur mboten kenah. Adanya pemimpin umat Al-Mahdi. Kita punya riwayat teng Jawa lho, kula panjenengan dadi wong Jawa kudune Allahu Akbar, hanya bersyukur, beribu-ribu syukur. Allah menciptakan kita, Allah memberi kehidupan kita di tanah Jawa. Kita punya riwayat orang yang hebat di Nusantara ini, Prabu Jayabaya, yang dalam bait-bait syairnya, dalam jongko-jongkonya tidak ada yang tidak jadi kenyataan. Meskipun dengan kiasan-kiasan, sanepan-sanepan. Jongko Jayabaya itu banyak sekali, hampir semuanya menjadi kenyataan, hanya satu yang belum terjadi. Munculnya Satriya Piningit sing bakal dadi Ratu Adil. Jadi Satriya Piningit niku ya Ratu Adil niku. Ning kudu enek zaman kala bendu, zaman kehancuran. Zaman kehancuran itu terjadi karena nafsu manusia, karena kepentingan manusia, karena keserakahan manusia, kesombongan manusia. Kita sadar atau tidak mengadu domba diri kita sendiri dengan yang lain karena pengetahuan kita, kurang pengalamannya kita, kebodohan kita. Sebenarnya Allah tidak zalim kepada umatnya, tapi umat yang menzalimi dirinya sendiri. Kados kula, mboten mungkin Gusti Allah mendolimi kula, menganiaya saya mboten mungkin. Tapi kula menganiaya diri saya dengan ucapan saya, penglihatan saya, pendengaran kula ngeten iki. Jadi kula sadar kok dengan ucapan, pendengaran, penglihatan, bahkan tindakan kula menjadikan kula itu mendolimi diri saya sendiri. Kula menganiaya diri kula sendiri. Nek saged ditampi mboten. Ya. Nek kula pemahaman kula nggih pangapunten nggih. Pemahaman kula, pendapat saya tentang kiamat niku ya kematian kula niki. Kematian kula niki kiamat. Karena di dalam kubur kita ditimbun seperti gunung yang meletus, jewer, kita timbun blek. Seperti ada banjir bles, karena di dalam tanah pasti ada air yang merembes. Kita seolah-olah terbawa arus, terbawa banjir, dan baru mendapat siksa kubur. Dan kula harus meyakini kula men juga nanti pasti mendapat siksa kubur. Pangunten nggih, saya pun harus meyakini bahwa nanti saya pasti dapat siksa kubur. Terus nek kiamat kecil ketika kula mendapat masalah,
Orang yang mendapat masalah itu pasti dalam hidupnya tidak menemukan ketenangan ataupun kebahagiaan. Seperti betul-betul teraniaya, betul-betul menderita. Wong Jawa mangan ora doyan, turu ora jenak. Wis pokoknya kaya kesiksa, betul-betul tersiksa. Kula ngalami kok. Dan kula yakin semua itu pasti pernah. Tapi dikatakan saged diwastani ngeten. Semua orang itu pasti mengalami proses kesusahan. Dan wis wong susah ki ora iso kepenalah. Apa-apa salah kok. Seperti betul-betul disiksa. Sirah ya senut-senut. Ngomong salah, meneng salah. Makanya pangapunten diruntut saking niku kita harus menjaga lisan kita. Niki berat melih bagi orang-orang yang ahli sholat niki pangapunten. Apa manfaat ketika dikumur pada saat wudu? Apa saat kalau jenengan sujud pada saat sholat? Wudu mencucikan mulut agar kita terjaga mulut kita, ucapan kita. Sujud itu tanda pasrah kita kepada Allah, dengan pasrah kita dengan diri kita sendiri, pasrah kita dengan orang lain, bukan kita merasa paling benar, paling pinter, paling api. Monggo jenengan renungkan tentang kiamat niku dengan dasar yaitu monggo lah kula mboten matur mungkin dikira kula ngajani jenengan, kula nyesatke jenengan, doktrin jenengan, mencuci otak jenengan tentang pemahaman sing sesat mungkin. Tapi bismillah nggih, dengan dasar niku wau monggo kita renungkan. Kita tidak akan tahu kapan terjadinya kiamat. Mula saatnya kita harus taat, kita berubah menjadi orang yang berusaha untuk takwa. Karena ketakwaan kita itu hanya Allah yang tahu seberapa tingkat ketakwaan kita, tingkat keimanan kita. Ini namung Gusti Allah sing ngertos. Jadi pangapunten nggih, ampun rumangsa bener, ampun rumangsa apik lah. Justru kita seperti ini, kita kumpul seperti ini, kita saling mengingatkan. Monggo. Makanya ada teman yang bilang, Gusti Allah menilai keimanan manusia tanpa busana, kejujuran. Kalau kita kumpul ada masalah, kalau ada salah jenengan kritik, jenengan salahkan, itu justru barokah kula. Sami mawon kula nggih, nek saged jenengan ketika ada yang salah dikritik, disarankan, disalahkan pun juga harus bisa menerima. Kalau kita saling menerima, ya akan terjadi keharmonisan, terjalin silaturahmi niku pun perintah Gusti. Daripada kula pangapunten nggih, monggo jenengan sinau, jenengan ahli salat. Masuk di masjid baik. Keluar dari masjid terulang kesalahan sering menghujat orang, menghina orang, memfitnah orang, memperolok orang itu pripun? Berkhianat mboten dengan salatin jenengan. Yang jujur, yang sabar, yang tanggung jawab ngoten niku. Terus ketika kita menjatuhkan orang, menghina, mengolok, memfitnah orang, seolah-olah orang itu elek kabeh, semua orang itu salah semua, yang benar diri kita sendiri. Justru kita kategori orang-orang yang sombong dengan merendahkan orang lain. Pripun mumet mboten? Pusing pun lah diganti bahasan sanesé mawon lah. Itu terlalu sensitif, mungkin kula jenengan malah dikatakan penista agama bagi orang yang membela agama. Bagi pembela Islam kita dikatakan penista, mungkin kita pengkhianat Islam mungkin. Tapi pangapunten nggih, nek kula jangan tergila-gila wadah golek ana isine. Dari keimanan kita yang harus kita tumbuhkan, bukan dengan Islam kita dengan beragama Islam kita berkhianat dengan Allah, dengan Rasulullah. Justru ketika kita sudah mengaku beriman, kita memilih agama Islam, pangapunten nggih, kita punya Muhammad, kita punya Quran, harusnya kembali ke situ. Enten mboten riwayat Nabi Muhammad sing elek-elek wong sing isin-isin wong sing mitnah wong. Lha nek mboten enten kenapa
nglakoni. Mengingkari Nabi Muhammad mboten niki. Pengkhianatan Nabi Muhammad mboten niki. Nabi Muhammad anten mboten riwayat gane nyolong, gane ngapusi, mboten enten. Kenapa kita korupsi? Kenapa banyak orang Islam yang korupsi? Itu mengkhianati Nabi mboten niku. Pun lah gampang. Jadi pangapunten, mboten usah kakean ngomong lah, ndak budrek mengki. Jangan sok-sokan membela lah. Wong kita itu benar atau salah aja nggak tahu. Nek nurut karepe dhewe nafsune kita yang paling benar. Apa yang kita ucapkan harus diikuti banyak orang, itu sifat iblis. Jadi sadar apa mboten, iblis itu sudah masuk ke dalam jiwa kita dengan mempengaruhi otak kita untuk merusak hati kita, keimanan kita. Nggih, ngoten nggih. Monggo bismillah, mugi dadi barokah panjenengan lah. Mugi panjenengan sedaya di akhir zaman iki pikantuk sehat selamat lah. Lan mugi bejo donya bejo akhirate panjenengan. Ngoten nggih. Amin.